Hai, welcome back. Oh, nggak salah ya. Hai, welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya bikin produk digital pertama kamu cuman pakai Canva aja. Nah, di sesi kali ini aku mau sharing cara bikin worksheet. Tapi worksheetnya itu yang coloring book atau buku mewarnai. Nah, kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang penasaran, stay aja terus di video ini sampai akhir. Dan aku mau ingetin juga ya untuk coloring book ini ya teman-teman. Jadi dia itu ada dua opsi. Kalian bisa jual produk fisik dan juga produk digitalnya. Nah, produk digitalnya kalian bisa jual berbentuk PDF yang kemudian bisa kalian jual di link.id ataupun di Etsy ataupun di marketplace digital lainnya. Terus yang opsi kedua itu produk fisik. Nah, produk fisik itu yaitu produk cetaknya ya teman-teman. Jadi buku cetak dari si buku mewarnai ini. Dan ini bisa juga kalian jual melalui Shopee ataupun TikTok ataupun marketplace lainnya kayak gitu ya. Tapi di video kali ini aku kasih contoh cara jualnya berbentuk produk digital yang kemudian bisa kalian pasang di link.id kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang penasaran langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Let's go. Oke, seperti biasa kita langsung masuk aja ke Canva, terus kita klik di bagian sini ya teman-teman. Nah, di bagian sini kita scroll, terus kita klik pilih yang ini, more. Dan di sini juga banyak banget, tinggal diketik aja mau pilih yang mana. Tapi kalau untuk coloring page biasanya pakai A4. Nah, di sini kita klik aja A4 dokumen. Dan di sini ada dokumen yang potret, ada yang landscape. Nah, ini bisa dua-duanya ya untuk buku mewarnai, ada yang landscape, ada yang portrait ya teman-teman, tinggal pilih aja sesuka hati teman-teman, bagusnya yang mana menurut teman-teman. Nah, kalau aku yang kali ini aku akan kasih contoh yang A4 portrait, tapi kalau mau yang landscape juga bisa banget ya, tinggal disesuaikan saja. Oke, kita klik aja langsung ke yang A4 portrait. Dan kemudian tampilannya akan seperti ini. Dan ini aku kasih contoh yang manual dulu ya, atau kita edit dulu dari kanvas kosong ini. Jadi ini kita masuk aja ke bagian warna. Aku mau ubah warna backgroundnya. Dan warna ini karena kita akan membuat coloring page atau buku mewarnai untuk anak-anak, jadi aku mau pilih warna-warna yang kids friendly gitu ya. Terus di sini ketik aja teman-teman green gitu ya. Misal mau warna hijau, jadi kita klik aja green. Terus kita pilih warna hijau yang nggak terlalu gonjreng gitu ya, yang pastel-pastel aja kayak gitu, yang lembut-lembut. Aku pakai yang light green. Kemudian terus kalau mau kita sesuaikan lagi warnanya, misal mau yang lebih terang atau mau yang lebih gelap, kita masuk lagi ke warna, terus kita klik yang bagian sini. Nah, di sini kita tinggal atur aja, geser-geser teman-teman. Kanan itu semakin ke bawah semakin gelap, ke kanan semakin gonjreng kayak gitu ya, ke kiri semakin yang pudar gitu warnanya, tinggal sesuaikan aja. Kemudian warna backgroundnya sudah, kita masuk ke elemen, terus kita pilih yang shape ini. Nah, ini ya, aku mau kasih kayak garis pembatas gitu seperti worksheet pada umumnya. Jadi kita masukin elemen kotak kayak gini, elemen shape. Jadi kayak gini ya nanti bentukannya. Jadi untuk bikin garis pembatasnya kayak gini, pinggirannya gitu ya teman-teman, jadi aku pakai shape. Nah, ini caranya, aku kasih warna putih untuk daleman warnanya, kemudian kita posisikan seperti ini. Kalau udah, ini kan ada garis hitamnya ya teman-teman untuk tepinya, jadi aku mau kasih di bagian sini. Nah, stroke style kayak gitu, kita tinggal tebalin aja sesuai keinginan, mungkin aku 9 aja kali ya. Terus untuk stylenya bisa kayak gini lurus aja atau kayak garis putus-putus. Nah, tinggal disesuaikan aja. Aku mau pakai garis putus-putus. Kemudian untuk warna outline-nya ini aku mau kasih warnanya tuh nggak terlalu hitam. Jadi kayak hitam tapi nggak yang blok hitam banget. Jadi kayak ada grey-nya kayak gitu. Nah, aku kasih warna dark grey seperti ini. Selanjutnya kalau udah, kita masukin untuk si gambar hewannya. Nah,
Untuk cara pertama, ini aku kasih elemen. Di sini masukin aja keywordnya itu animal coloring book gitu ya. Jadi kayak teman-teman kalau mau masukin keyword elemen itu apa yang terbersih di pikiran dulu aja tulis gitu ya. Nanti dia akan muncul banyak pilihan kayak gitu. Nah, dia akan muncul di sini ya, animal coloring book. Ini tinggal dipilih aja bentuk hewan yang disukai, yang menurut teman-teman bagus ya. Di sini aku pakai singa ini, gambar singa ini ya. Terus kemudian kita posisikan aja di tengah-tengah. Selanjutnya aku mau tambahin gambar pohon-pohon kayak gitu supaya nggak terlalu sepi. Jadi kita klik aja ketik aja tree outline gitu ya. Karena untuk model gambar mewarna ini kan namanya outline teman-teman. Jadi kita masukin aja keywordnya tree outline atau pohon gitu ya, yang grafisnya itu bentuknya outline kayak gitu. Nah, ini banyak banget pilihannya, sebenarnya tinggal kita atur-atur aja, disesuaikan. Kemudian kalau mau ditambah dengan elemen lainnya bisa banget ya, kayak tambahin rumput-rumput atau pohon-pohon lainnya kayak gitu teman-teman. Tapi sepertinya ini aku segini aja. Selanjutnya di bagian atas supaya nggak kosong, aku mau tambahin kasih nama dari hewannya. Jadi kalau hewannya gambarnya singa, jadi aku mau tambahin namanya lion gitu ya. Atau kalau mau di bahasa Indonesia boleh ya, kayak singa gitu. Di sini aku kasih bahasa Inggris aja, lion. Terus kita besarin. Kemudian kita pilih dulu fontnya, karena ini untuk buku untuk anak-anak, jadi kita kasih fontnya itu yang fun atau yang asik, yang menyenangkan kayak gitu teman-teman. Jadi pilihannya sih teman-teman bisa masuk aja ke sini, ke kartun ini. Nah, di sini banyak banget pilihan untuk jenis-jenis font yang menyenangkan, font yang funny, yang senang kayak gitu, yang asik kayak gitu ya. Nah, ini tinggal kita pilih-pilih aja yang menurut kita cocok ya. Ini kayaknya aku pakai yang tadi aja, yang pertama ya, kita ando-ando aja. Nah, yang ini yang Ashley Crawford. Nah, aku pakai yang ini. Terus selanjutnya karena ini warnanya nggak masuk ya dengan warna outline yang putus-putus itu yang tadi, yang warna dark gray. Jadi aku mau ubah warnanya, outline-nya atau gambar singanya itu ke warna dark gray, tapi dia yang lebih gelap. Jadi warna hitamnya tuh nggak yang blok hitam banget kayak gitu teman-teman. Jadi aku geser-geser di bagian sini, di bagian warna ini ya. Terus kita change all aja. Nah kayak gini biar nggak usah ngubah satu-satu gitu ya. Terus di bagian teksnya aku mau ubah warnanya juga supaya sama dengan gambarnya warnanya, dan ini supaya bisa diwarnai juga dari teksnya, aku mau kasih dia efek outline juga. Kita pilih yang outline ini. Nah kemudian untuk outline-nya aku kasih warna sama kayak si warna singanya. Nah ini yang di warna dark gray. Nah dia itu supaya dalamnya kosong, jadi aku mau kasih warna putih. Nah seperti ini, jadi dia itu teksnya nanti bisa diwarnain juga. Oke, untuk sentuhan terakhir, sepertinya untuk outline-nya dia terlalu terang, jadi aku mau ubah warnanya disamain sama warna singanya. Nah seperti ini ya, udah oke banget. Dan untuk step selanjutnya teman-teman tinggal buat aja halaman berikutnya. Untuk coloring book itu teman-teman mau buat 25 halaman atau 50 halaman, 30 halaman, itu bebas aja. Caranya sama seperti tadi ya, ini tinggal kita duplikat aja halamannya. Terus kalau udah, kita ganti warna backgroundnya, karena biasanya kan satu buku itu warnanya macam-macam. Jadi halaman pertama warna hijau, halaman kedua warna kuning gitu ya. Tinggal kita ubah aja. Di sini aku mau kasih warna kuning. Kita ketik aja yellow. Nah, di sini tinggal dipilih, pilihannya banyak dan aku pakai yang ini aja. Terus selanjutnya supaya gambar ilustrasinya itu sama, jadi aku pakai di sini klik titik 3 info, kemudian kita masuk ke kreator elemennya. Nah, di sini banyak banget pilihan dari gambar-gambar hewan lainnya yang udah dibuat sama si kreator ini, namanya Hikmat Studio. Nah, kenapa aku pakai
kreator yang sama karena supaya bentuk gambar ilustrasinya itu sejenis teman-teman. Jadi dalam satu buku style ilustrasinya itu atau ya bentuk gambarannya itu dibuat oleh orang yang sama seperti itu ya. Nah ini aku pakai gambar monyet. Nah untuk penataannya sama kayak tadi ya, tinggal kita atur. Untuk tulisannya kita ganti ke monkey dan kita lakukan hal yang sama untuk halaman selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang aku mau kasih tahu cara bikin yang versi mudahnya, atau kita bisa pakai fitur AI yaitu Magic Media yang ada di Canva ini. Jadi nggak perlu edit manual seperti yang pertama tadi. Tapi sebelum itu aku mau kasih outline-nya dulu atau background-nya. Kalau tadi background-nya berwarna, ini aku kasih contoh untuk background yang nggak berwarna. Jadi teman-teman kalau misalnya mau buat yang nggak berwarna untuk outline-nya, boleh banget ya, caranya kayak gini aja. Kita ubah warna jadi putih untuk shape-nya, kemudian kita kasih outline sama kayak tadi, cuman untuk warna background-nya tuh warna putih bukan warna kuning atau warna-warna lainnya seperti itu ya. Kemudian ini tinggal kita atur aja, disesuaikan satu halaman seperti ini. Selanjutnya kita masukin gambarnya, dan untuk gambarnya kita tidak pakai elemen, jadi kita masuk ke Magic Media. Terus kita klik aja atau kita ketik promptnya. Ini kita geser dulu ke bagian grafik, terus promptnya itu tinggal diketik aja pakai bahasa Indonesia bisa banget. Jadi kayak ini contohnya aja, gambar singa sedang duduk di dalam hutan misal ya. Kemudian kita pilih style di bagian sini. Nah ini ada 3 pilihan sebenarnya, doodle, line art, sama monoline. Sebetulnya bisa bentuk sketch atau line art atau monoline, tapi aku pilih yang monoline. Terus kita tinggal generate image-nya. Habis itu kita tunggu aja beberapa saat sampai gambarnya keluar semua. Nah kalau udah, kita pilih aja mana yang menurut kita paling bagus atau paling cocok. Kalau nggak ada yang cocok, tinggal kita generate again aja, terus tunggu beberapa saat lagi. Terus kalau misalnya udah cocok, kita tinggal klik aja mana yang paling bagus, dan aku pakai ini contohnya ya. Terus kalau udah, kita tinggal atur aja posisinya di tengah-tengah dari gambarnya. Oke, dan cara selanjutnya sama kayak tadi, kita kasih aja nama lion di sini. Atau misal kalau nggak mau dikasih tulisan juga nggak apa-apa sebetulnya teman-teman, jadi full gambar aja seperti itu. Tapi ini aku kasih contohnya yang ada tulisannya. Tinggal disesuaikan aja dengan selera teman-teman bagusnya gimana, seperti itu ya. Dan untuk fontnya sama kayak tadi ya, pakai Ashley Crawford, atau kalau mau pakai font lainnya juga boleh banget. Pokoknya yang temanya tuh yang funny, asik kayak gitu ya. Outline-nya juga sama seperti yang tadi. Kemudian untuk halaman selanjutnya kita lakukan hal yang sama tadi ya, kayak tadi kita tulis promptnya, habis itu gambarnya keluar, terus kita tinggal ganti-ganti aja namanya sesuai nama hewannya. Dan udah deh, tinggal kita lanjutin hal yang sama di halaman-halaman selanjutnya. Oke, terus kalau udah di sini aku mau kasih tahu cara bikin cover dari buku menggambarnya. Jadi kayak kita nggak ngasih isinya aja, tapi kita buatin juga untuk covernya. Jadi buat yang beli bisa langsung dicetak sama covernya kayak gitu teman-teman. Nah di sini aku mulai dari backgroundnya, kemudian aku masukin shape atau lingkaran ya, seperti ini, shape lingkaran atau bentuk lingkaran kayak gini. Kemudian aku masukin shape segi 4, terus aku kasih warna biru seperti ini, terus aku kasih outline-nya warna biru. Warna ya betul, aku kasih warna biru ya. Nah terus untuk yang dalemannya ini aku kasih yang transparan background kayak gini jadinya ya. Terus aku posisiin dia full satu halaman, jadi untuk si pinggiran outline-nya, untuk garis tepi ya kayak gitu. Terus aku agak tebelin segini, kemudian posisiin dia di atas dari shape yang bulat itu tadi ya. Nah kayak gini bentukannya jadinya. Terus ini gampang banget, kita masuk aja ke elemen, terus kita klik apa yang terbersih di pikiran. Nah ini aku di pikiranku adalah coloring page, jadi aku klik aja atau ketik aja coloring page. Nah kemudian dia munculnya seperti ini. Nah ini
kurang ya, tidak sesuai ekspektasi. Jadi aku masukin lagi coloring page text. Nah di sini dia akan muncul ya. Nih aku masukin aja kayak gini, jadi kita nggak perlu buat teks judul lagi, pakai yang ini aja. Terus selanjutnya kita masuk lagi ke elemen, masih di keyword yang sama, coloring page text. Terus di sini kan ada ini ya, magic recommendation. Jadi kita klik see all. Nah, di sini muncul ya berbagai banyak pilihan. Bisa pakai ini, tapi ini kan terumbu karang. Nggak cocok ya karena tema kita hewan-hewan darat ya. Jadi aku klik ini aja. Nah, ini color time. Terus mau aku kasih lagi, pakai ini aja yang ini. Aku kasih lagi elemen gambar hewan ini, bebek. Seperti itu ya. Terus kita sesuaikan aja posisinya. Kemudian aku masukin elemen ini untuk keterangan ya. Jadi kayak mau aku kasih tulisan animal series gitu ya. Terus biasanya kan untuk usia kayak gitu bisa banget dikasih keterangan aja usia 3-4 tahun kayak gitu teman-teman. Di sini aku mau kasih tulisannya tuh animal series gitu aja. Atau kalau mau teman-teman mau kasih keterangan usia juga boleh banget, terserah mau dikasih keterangan apa aja ya supaya menarik. Ini hanya contoh aja. Nah ini contohnya animal series. Terus untuk fontnya aku pakai Capsalon. Terus lanjut untuk warnanya aku mau ubah ke warna biru. Dan aku kasih outline, efek outline ya. Outline-nya aku kasih warna kuning kayak gini. Terus kita agak tebelin untuk outline-nya. Terus di sini aku mau masukin gambar dari isi bukunya. Jadi kita masukin aja gambar dari isi bukunya. Terus aku posisiinnya kayak gini ya. Jadi kanan kiri, satu di atas, satunya agak ke bawah. Terus tinggal kita selesain. Nah ini contoh untuk bagian belakangnya. Tinggal disesuaikan aja teman-teman, mau dibuat polosan juga boleh seperti itu. Nah kalau misal udah, tinggal kita download aja berupa PDF ya. Kita download. Nah, di sini ada PDF standar. Kita pilih yang ini dan udah deh, tinggal kita download aja filenya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Caranya gampang kan? Jangan lupa kalian langsung aja explore di Canva-nya dan langsung praktekin caranya. Terus kalau misal ada pertanyaan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Atau kalau supaya lebih cepat dibalasnya, kalian bisa DM di Instagram aku di @desainwithsalma. Terus juga kalau misal kalian ada request mau minta video tutorial apa, boleh langsung aja ditulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan video-video tutorial lainnya, jangan lupa subscribe dan share video ini ya teman-teman, dan aktifin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya kayak gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah ikutin video ini sampai akhir. Oke, bye. Assalamualaikum.